Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Salam sejahtera untuk kita semua Tabi pun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, dan kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Kepolisian Resort Kabupaten Tulungagung Barat menggelar operasi patuh selama 14 hari yang dimulai dari tanggal 10 hingga 23 Juli tahun 2023. Operasi ini digelar berdasarkan surat telegram Kapolri. Lalu apa target dari operasi patuh dan mengapa hal ini selalu dilakukan setiap tahun? Nah, melalui topik patuh dan tertib berlalu lintas cermin moral bangsa, Dialektika siang hari ini membahas apa dan bagaimana operasi patuh digelar di Kabupaten Tulungagung Barat. Dan telah hadir bersama saya Bapak Ibda Heriansyah SIP selaku Kanit Rekiden Satlantas Polres Kabupaten Tulungagung Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Novi ya. Iya, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi patuh lalu lintas ya Pak ya. Baik. Kita mengetahui bahwa saat ini ada penggelaran operasi patuh lalu lintas. Sebenarnya Pak, apa target dari operasi patuh tersebut Pak? Ya, jadi operasi patuh nama lengkapnya Operasi Patuh Krakatau 2023. Iya. Ya, jadi operasi ini memang setiap tahun kita laksanakan dari terpusat ya. Iya. Target dari operasi ini yang pertama sasarannya itu orang. Terus ada juga bendanya, ada juga lokasinya. Nah, kalau untuk orangnya sendiri dari supir-supir travel gelap, habis itu ada supir bus di loket bayangan, terus pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, terus pengunjung tempat-tempat wisata atau tempat-tempat keramaian. Nah, untuk bendanya sendiri atau barangnya itu berupa kendaraan bermotor yang bukan standar pabrikan, misalnya knalpot blong, habis itu merubah bentuk dari kendaraan, terus runmor yang tidak sesuai dengan spek tek, dan juga masyarakat yang tidak menggunakan helm standar dan juga safety belt. Iya. Kemudian kalau untuk lokasinya kita sudah ditentukan, kita berdasarkan dari survei anggota di unit Kamsel, melihat masyarakat tingkat pelanggarannya yang besar di mana gitu. Jadi untuk lokasi misalnya di jalan lintas dari Simpang PU sampai Pasar Pulung, terus di Panaragan Jaya, terus di tempat-tempat keramaian misalnya di Uluwatu, di Islamic Center. Nah, seperti itu untuk targetnya. Iya. Dan tadi Bapak sebutkan bahwa helm yang berstandar, yang terkategori helm berstandar itu seperti apa Pak? Supaya masyarakat ini tahu. Iya. Sebenarnya helm kalau yang benar itu memang dia ada logo SNI-nya ya. Helm yang itu karena dia artinya kalau sudah ada logo SNI berarti dia sudah diuji ke tingkat ketahanannya ya. Cuman kalau untuk yang beredar di masyarakat mungkin ada yang tidak menggunakan logo SNI, hanya saja yang penting dia kepalanya tertutup penuh, kemudian wajahnya ada layar kaca. Nah, itu yang termasuk helm yang sudah standar. Jangan menggunakan helm yang berupa kayak topi pabrik gitu yang setengah itu nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Oke. Dan sebenarnya ada 7 prioritas yang masuk dalam kategori pelanggaran dalam operasi patuh 2023 ini. Sebenarnya apa saja yang menjadi kategori pelanggarnya itu tadi Pak? Bisa disebutkan lebih spesifik. Jadi dalam operasi patuh ini ada 7 sasaran ya, 7 sasaran yang pelanggaran yang diutamakan lah untuk ditindak gitu kan. Yang pertama pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara menggunakan ponsel, kemudian dia di bawah umur, kemudian pengemudi gonceng 3 atau lebih dari 1 orang, kemudian tidak menggunakan helm SNI dan juga safety belt, terus habis itu mengemudi dalam pengaruh alkohol, terus melawan arus dan juga melebihi batas kecepatan. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kan kita lihat bahwa masyarakat ini kan banyak ada yang punya anak kecil gitu ya Pak ya. Kalau misalnya dari orang tua itu bawa anak kecil posisinya di depan, apakah itu jadi pelanggaran atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya itu tidak disarankan ya. Lebih baik anak itu kita gonceng di belakang. Dan dari segi keamanan juga kita
tidak aman gitu kan. Cuman kalau misalnya kita anggota menemukan seperti itu di jalan, lebih ke memberikan teguran sih ya, preventif ya, memberikan saran untuk memindahkan anaknya seperti itu. Oke, baik. Dan melibatkan berapa personil Pak sebenarnya dalam operasi patuh di Tulang Bawang Barat ini? Iya. Jadi kalau untuk yang dilibatkan dalam operasi patuh ini 30 personil. 30 personil itu terdiri dari Kapolres dan jajaran berikut dengan unit lalu lintas yang dibagi 30 personil itu. Namun pada pelaksanaannya sebenarnya lebih dari itu. Artinya anggota-anggota yang tidak terkena sprint pun, misalnya ada kegiatan yang melibatkan membuka gelar gitu di jalan, kita kadang anggota yang tidak terlibat sprint pun kita libatkan gitu untuk membantu kegiatan ini. Karena kan kalau hanya 30 personil terkadang nggak mengcover semua kegiatan, ada yang di bagian dokumentasi, ada yang bagian penyuluhan gitu kan, dia nggak tercover gitu. Baik, nah itu tadi masalah masih dalam lingkup Satlantas tadi ya Pak ya. Sebelum itu sebelum kita melanjutkan ke obrolan berikutnya, kita akan mendengarkan lagu pilihan berikut ini Pak. Baik tuh Babaku, masih bersama saya Novia dan masih ditemani oleh Bapak Heriansyah ya Pak ya. Masih semangat ya Pak ya? Masih dong. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Sebenarnya dalam 3 hari ini kan sudah dilakukan operasi patuh Krakatau tadi ya Pak ya. Untuk kendaraan bermotor itu sudah berapa kendaraan Pak kira-kira yang sudah terkena tilang gitu? Jadi untuk hari ini terhitung sampai saat ini itu udah masuk ke hari keempat ya, jadi dari operasi Krakatau, dan sampai hari ini sudah terdapat 214 teguran. Kalau untuk tilang kita tidak menilang karena untuk Tubaba sendiri kita belum ada etle. Jadi kita tilang itu hanya kita peruntukkan kalau yang sifatnya benar-benar mengakibatkan laka lantas. Jadi sampai dengan hari keempat ini kita hanya memberikan teguran tertulis berupa 214 lembar. Berarti itu khusus motor saja ya Pak ya? Enggak, itu motor mobil. Motor mobil. Iya. Oke. Dan dari jumlah tadi Pak paling banyak melakukan pelanggaran itu roda 2 atau roda 4 Pak? Roda 2 sih, roda 2 tapi didominasi pelanggarannya tidak menggunakan helm ya kalau di Tubaba ini. Kalau untuk di roda 4-nya ke safety belt. Berarti walaupun di kisah lingkungan Tulang Bawang Barat harus menggunakan safety belt ya Pak ya? Iya. Dan helm ya Pak ya pastinya. Itu kan juga untuk menyelamatkan diri, sebenarnya untuk menyelamatkan diri masing-masing ya Pak. Jarak semeter juga masih mungkin ada kecelakaan. Iya, kan kita nggak tahu kan Pak ya, namanya musibah. Baik, dan dalam operasi patuh ini tentunya para pelanggar lalu lintas itu tentu akan ditindak dengan tilang Pak. Namun tidak semua pelanggar itu tersebut akan ditindak di tempat, sebab hanya polisi atau personil bersertifikat saja yang boleh. Itu seperti apa Pak penjelasannya? Ya, jadi maksudnya itu yang diperbolehkan melakukan penilangan pada saat ini tuh aturannya adalah anggota Polantas yang memiliki skep penyidik gitu. Jadi kalau anggota lalu lintas tapi belum memiliki skep penyidik, dia bukan di bagian penilangan, mungkin dia bagian memberhentikan atau mengumpulkan barang bukti. Tapi yang untuk menilang itu hanya anggota yang memiliki skep penyidik. Dan alhamdulillah untuk di Tulang Bawang Barat sendiri untuk unit Gakum terkhusus yang bagian penilangan itu seluruhnya sudah memiliki skep penyidik gitu. Karena kan skep penyidik kita ngurusnya juga di Polda. Ya, berarti gitu. sudah bisa semua menilang ya Pak ya. Baik. Dan pada dasarnya semua pelanggar ini akan tetap dikenakan sanksi tilang melalui Electronic Traffic Law atau ETLI tadi ya Pak ya. Mobile ataupun statis. Ini bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya, kalau kebetulan itu tadi untuk di Tulang Bawang Barat sendiri, baik mobile maupun statis kita belum dilengkapi untuk ETLE itu. Jadi ETLE itu sampai saat ini masih di jalur tol, kemudian di Poltabes ya, di kota-kota besar lah yang sudah ada itu. Baik Pak, mungkin saya akan bertanya di luar tadi yang seperti di tol tadi ya Pak ya. Saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya di jalan tol itu kita biasanya menggunakan kecepatan mungkin 80 km ya Pak ya. Itu sebenarnya boleh atau lebih dari itu boleh atau tidak Pak? Karena kan kita lihat bahwa di tol itu masih ada penilangan elektronik yang tilang itu ya Pak ya. Itu seperti apa Pak itu? Ya sebenarnya memang yang harus kita ikuti aturan ya. Dengan kecepatan maksimal 80 itu artinya kan dengan kecepatan segitu itu sudah di survei lah ya. Jadi apabila ada sesuatu hal kita masih ada kesempatan gitu loh untuk melakukan ngerem atau menghindari gitu. Tapi kalau kita dengan kecepatan lebih dari itu
kemungkinan untuk menghindar tuh kecil gitu kecil, kan. iya. Nah, dan juga kalau udah ada etle di sepanjang tol itu, dia udah otomatis udah ada pengukur kecepatan. Artinya kalau misalnya lebih dari 80 km dia udah langsung kena etle, kena tilang gitu. Cuma kan apa semua supir atau pengendara mobil itu tahu bahwa di titik itu ada etle, Pak? Belum Nggak- tentu tahu ya, Pak belum ya? tentu tahu. Heeh. Ya kalau kalau tahu nanti dia pada saat nggak ada etle Ngebut ngebut. gitu ya, Pak, Pada ya? ada etle kita pelan gitu kan. Makanya etle pun juga letak-letaknya kan nggak tahu gitu kita. Hanya di beberapa titik gitu kan. Iya. Jadi ya kalau memang pada saat itu kita lengah lebih dari 80 km ya kena tilang gitu. Iya, baik. Dan oke, kita melanjutkan percakapan kita tadi ya, Pak ya. Lalu bagaimana caranya pengendara tahu jika ada yang bersangkutan itu ditilang oleh etle itu tadi, Pak? Iya. Jadi kalau etle itu kan dia sudah sudah canggih ya. Artinya dia udah terkoneksi dengan Samsat gitu Iya. kan. Jadi apabila masyarakat yang terkena etle maka masyarakat akan mendapatkan informasi kalau dia sudah kena etle itu nanti akan ada surat ke alamat yang sesuai dengan nopol yang ditilang. Berarti sudah terdeteksi ya, Pak sudah ya? terdeteksi, alamatnya kita dikirim ke alamat bahwa kita kena tilang, dan di surat itu nanti dilampiri foto dokumentasi apa pelanggarannya. Iya. Nah, kalaupun misalnya kita tidak menerima surat itu, nanti kita tahunya pada saat pembayaran pajak. Iya. Ya, jadi pada saat bayar pajak tahunan nanti ada datanya di Samsat bahwa oh ini dia blokir kena tilang. iya. Jadi kita harus menyelesaikan dulu proses tilangnya baru bisa membayar pajak kayak gitu. Iya. Kalau untuk kisaran penilangannya seperti itu tuh baik motor maupun mobil kan, Pak ya? Iya. Kalau untuk motor itu kisaran berapa, Pak, biasanya kalau untuk penilangan etle? Dendanya. Kalau Dendanya. denda itu dia bukan motor atau mobil tapi berdasarkan jenis pelanggarannya, beda-beda gitu. Oh, gitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu dia pasal-pasalnya beda-beda. Pelanggaran ini dendanya sekian kayak Iya. gitu. Oke, berarti ada perbedaannya ya, Ada Pak ya? perbedaan. Perbedaannya tentang pelanggaran ya, berarti Iya, bukan iya. tentang Bukan roda kendaraannya. 2 Iya, atau iya. roda 4. Iya. Baik, dan setiap pengendara ini yang terkena tilang akan dikenakan denda dari menurut jenis pelanggarannya itu berapa kisaran mungkin kisaran pembayarannya? Misalnya kalau tentang tidak mempunyai SIM gitu, Iya. pasal 281 dia denda maksimalnya dia 1 juta rupiah dan atau kurungan penjara 4 bulan kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak membawa STNK, misalnya pasal 288 ayat 1 dia denda maksimal 500.000, kurungannya 2 bulan gitu. Ya kira-kira seperti itu contohnya. Iya, seperti itu. Baik. Untuk operasi patuh ini sebenarnya tujuannya agar meningkatkan kepatuhan masyarakat tentunya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ya, Pak ya, dalam berlalu lintas. Apakah betul, Pak, demikian? Namun setiap kali kita dengar digelar masih banyak juga yang terjaring operasi lalu lintas. Iya, memang tujuannya itu betul sekali bahwa untuk operasi patuh ini ya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap berlalu lintas. Iya. Tapi memang pada kenyataannya setiap tahun ini dilaksanakan karena tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tuh ya masih ada yang nggak patuh gitu loh, masih tingkat kecelakaan masih ada Iya. gitu. Jadi makanya setiap tahun tetap dilaksanakan kayak gitu. Iya, dari Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri, apakah dari tahun sebelumnya hingga tahun ini ada peningkatan atau justru seperti apa, Pak? Setiap tahun berubah-berubah ya. Berubah-berubah. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari data, karena ini kan kita belum selesai, baru hari keempat, jadi kita belum bisa melihat perbandingan meningkat atau tidak. Iya. Ya, cuman kalau misalnya yang udah biasanya ada yang meningkat, ada yang menurun gitu, nggak pasti sih gitu. Kalau dari ini sendiri penilangan ini apa ditarget atau tidak, Pak? Enggak sih, kalau Enggak ya, ditarget Pak, ya? enggak ditarget. Kita berdasarkan kenyataan di lapangan Lihat, aja. iya, benar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, sebenarnya pelanggaran etle ini kan dikenakan ketika orang-orang yang berkendara itu tidak tahu ya, Pak ya. Dan apabila si pengendara ini terkena etle, Iya. sedangkan kendaraan tersebut sudah dijual ke atas nama lain mungkin, Iya. apakah tindakan seperti itu seperti apa, Pak? Karena kan kita taunya bahwa pelanggaran itu dikirimkan ke pengguna awalnya ya, yang punya pemilik awal seperti itu. Itu seperti apa, Pak, tindakannya? Ya, jadi makanya pentingnya pada saat kita jual beli kendaraan itu perlunya kita untuk balik nama kendaraan. Terus abis itu kalaupun memang setelah kita jual, kita juga bisa blokir kendaraan tersebut di kantor Dispenda supaya untuk pemilik yang baru, jadi dia
kalau mau bayar pajak udah nggak bisa lagi, Mm-mm. terpaksa harus balik nama. Iya. Nah, dengan balik nama itu kan maka nopol kendaraan dengan alamat pemilik itu satu orang gitu kan, benar gitu kan. Dan kalau dia nggak dibalik nama, jadi pada saat dia kena tilang nanti orang lain yang menerima surat tilangnya Iya, gitu. iya. Tapi kan dia tetap aja itu, dia mungkin keterlambatan informasi bahwa dia kena tilang, tapi dia tetap bakalan tahu pada saat dia bayar pajak. Pada saat dia bayar pajak kan dia diblokir tilangnya. Iya. Jadi mungkin untuk kecepatan informasi bahwa dia kena tilang itu aja yang terhambat gara-gara dikirimnya ke alamat pemilik yang Pemilik awal ya Pak ya. gitu. Berarti tetap saja kalau ada penilangan etle itu tetap si pemilik yang baru yang Iya. bayar tadi ya Iya, Pak ya. heeh. Baik, itu tadi informasi Tubabaku mengenai patuh Satu. operasi Patuh Krakatau yang Iya. sedang digelar oleh Polres Kabupaten Tulung Agung Barat khususnya. Sebenarnya masih banyak Pak yang ingin saya tanyakan tentang lalu lintas saat ini ya Pak ya. Tapi karena waktu kita terbatas dan saya ingin ada closing statement dari Bapak pada masyarakat Kabupaten Tulung Agung Barat khususnya. Ya, untuk masyarakat Tulung Agung Barat khususnya, kita sedang melaksanakan operasi Patuh Krakatau sampai dengan tanggal 23 Juli. Besar harapan kami bahwa operasi Patuh ini bisa menurunkan angka kecelakaan, menurunkan angka pelanggaran, dan juga meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Jadi semoga kita semua tertib berlalu lintas, jadi angka kecelakaan pun menurun. Menurun. Gitu. Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Itu tadi harapan dari Kapolres dari Bapak Heriansyah selaku Kanit Rekiden Satlantas Polres Kabupaten Tulung Agung Barat. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di studio kami. Semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang masih menyaksikan di Dialektika siang hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim ses dialog interaktif Tubabaku siang hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.